Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 334. Keira memang panik, takut cambuk itu mungkin menyentuh Mary sedikit saja. Saat dia melihat Ken mengangkat cambuk itu, siap untuk menurunkannya, dia tidak bisa lagi menahan diri dan melangkah maju dengan langkah lebar. Tepat saat dia akan berbicara, sebuah suara terdengar. Berhenti, itu Alice. Keira menghentikan langkahnya dan segera berbalik ke arahnya. Bahkan Ken gemetar, merasa jika Alice tidak muncul, dia tidak akan tahu bagaimana mengakhiri pertunjukan ini. Dia langsung menjatuhkan cambuknya, menatap Alice, dan melanjutkan aksinya. Alice, apa yang kau lakukan? Keluarga Davis sedang menjalankan hukum keluarga. Tentunya kau tidak akan menghentikan kami. Alice memahami sindiran dalam nada bicaranya dan terbatuk. Anak itu milikku. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, seruan napas tajam memenuhi sekelilingnya. Bahkan Christina dan Victoria yang menikmati tontonan itu pun menatap Alice dengan heran. Alice, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin anak Mary adalah anakmu? Ya, Alice, jangan melibatkan dirimu dalam masalah itu. Alice tidak peduli pada keduanya dan malah menatap Mary. Mary, yang berlutut di tanah, kini diliputi keterkejutan dan kegembiraan saat dia menatap Alice dengan sungguh-sungguh. Apakah dia akhirnya bersedia mengakui anak itu? Pada suatu saat, Maria meneteskan air mata, merasa bahwa pengabdiannya yang tulus tidak sia-sia. Ken berpura-pura terkejut. Apa, itu milikmu, Mary? Benarkah? Kapan kamu dan Alice menjadi pasangan? Mary menggigit bibirnya dan tetap diam. Alice kemudian berkata, selama pertemuan perjodohan terakhir kita, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Kami belum sempat memberitahu Anda. Jadi begitu. Ken segera menjatuhkan cambuknya, maju untuk membantu Mary berdiri, lalu menatap Alice. Kalian berdua benar-benar hebat. Kalian membuat orang tua sepertiku takut. Tidak kusangka kalian akan merahasiakan berita yang luar biasa ini. Ngomong-ngomong, Alice, kapan kalian berencana untuk bertunangan? Mary sedikit menegang saat dia menoleh ke arah Alice. Tetapi Alice menatapnya tanpa sedikit pun ekspresi gembira di wajahnya, dan sikap itu membuat hati Mary hancur. Apa maksudnya? Sambil berpikir, Alice berkata, secepatnya. Aku akan membicarakannya dengan orang tuaku. Ken berkata, bagus, kalau begitu aku akan menunggu kabar bahagianya. Setelah mengucapkan itu, Ken menoleh ke Chad. Apa yang kau lakukan hanya berdiri saja. Cepat singkirkan cambuk itu. Jangan sampai kita menjadi bahan tertawaan lagi. Chad terdiam. Ken kemudian melirik Mary sebelum tertawa. Baiklah, aku sudah menunjukkan wajahku. Kesempatan seperti ini seharusnya diserahkan kepada kalian, anak muda, untuk dinikmati. Aku akan pergi sekarang. Dengan kata-kata itu, Ken membawa Chad dan pergi. Setelah keduanya pergi, Mary ingin mengatakan sesuatu kepada Alice. Tetapi orang-orang di sekitar mereka sudah mendekat, datang untuk memberi ucapan selamat. Tuan Olsen, selamat. Direktur Davis, ini benar-benar berkah ganda bagi Anda. Selamat, selamat. Semoga kalian berdua bersatu seumur hidup dan hati selalu terikat. Melihat kerumunan mengerumuni pasangan itu, Keira tersenyum kecut, merasa lega. Ia menoleh ke Louis dan berkata, bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu Alice benar-benar percaya bahwa anak itu adalah anaknya? Jika dia melakukannya, itu akan sangat aneh. Namun jika ia tidak melakukannya, bukankah itu berarti Maria dianggap pembohong di matanya? Mengapa ia membelanya? Mungkinkah? Mata Keira berbinar, dan dia langsung menatap Louis. Menurutmu, apakah Alice benar-benar menyukai Mary? Sisa kata-katanya terhenti ketika melihat ekspresi Louis. Karena dia menyadari bahwa Louis sedang menatap ke arah pintu, di mana punggung Ken dan Chad terlihat. Dengan tatapan itu, dia pasti memikirkan ibu kandungnya lagi, kan? Pamannya sendiri ada tepat di depannya, tetapi dia tidak mengenali Louis. Bahkan jika tidak ada kontak nyata, apakah melihat foto akan sesulit itu? Namun, jelas mereka tidak pernah memperhatikan, yang berarti keluarga Davis benar-benar tidak peduli dengan keponakan mereka, Louis. Melihatnya seperti ini, Keira langsung merasakan sedikit sakit hati. Dia mengalihkan fokusnya dari Mary dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Louis. Dia menggenggam tangan Louis. Tidak apa-apa, aku masih di sampingmu.
Louis tampaknya tersadar saat itu, menundukkan kepala dan mendesah pelan. Ia mempererat genggamannya pada tangan Keira. Keira, jangan pernah tinggalkan aku. Oke, Keira, semua orang punya seseorang yang menyayangi mereka, tapi aku hanya punya kamu dan nenek. Dan kesehatan nenek sedang tidak baik, dia sedang memulihkan diri di Oceanion, dan sekarang, aku hanya punya kamu. Aku tahu, aku mengerti. Keira memeluknya, selalu merasa ada yang tidak beres. Saat dia merenung, tangan besarnya melingkari pinggangnya dengan erat. Keira segera menghentikan pikirannya yang liar. Aku di sini. Perjamuan diakhiri dengan kabar baik tentang pertunangan Mary dan Alice. Setelah semua orang bubar, Mary akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara sendiri dengan Alice. Ia mengikuti Alice ke mobilnya, karena Alice akan mengantarnya pulang sendiri. Di dalam mobil, Mary masih merasa tidak percaya. Apakah dia benar-benar bersama Alice? Kegemarannya di masa muda telah berubah menjadi kegembiraan saat ini. Saat dia masih menikmati kebahagiaannya, suara dingin dari pria di sebelahnya tiba-tiba terdengar. Cari waktu untuk menyingkirkan anak itu. Mendengar kata-kata itu, Mary langsung menegang. Ia menatap Alice dengan tak percaya. Apa yang baru saja kau katakan? Alice dengan kesal melonggarkan dasinya. Mary, apa yang masih kau pura-purakan? Tindakan yang kau dan pamanmu lakukan ini, bukankah itu hanya untuk memaksaku? Baiklah, aku akan menerimamu sebagai seorang manusia, tetapi itu tidak berarti aku siap untuk menjadi seorang ayah dengan bahagia, bukan? Apa yang Louis lihat, Alice juga bisa melihatnya. Ken jelas-jelas berpura-pura, namun Mary hanya merasakan hawa dingin menjalar dari atas kepalanya hingga telapak kakinya, membasahi seluruh tubuhnya, saat ia menatap Alice dengan kaget. Kau masih tidak percaya anak ini milikmu? Alice tiba-tiba menarik dasinya lagi. Sudah kubilang jumlahku rendah. Sejak mengetahui kondisi ini, ia berkonsultasi dengan beberapa dokter dan bahkan mencoba pengobatan tradisional, tetapi tidak ada yang berhasil. Semua dokter menyarankan agar ia bersantai dan menyerahkan semuanya pada takdir. Namun, mereka juga menyuruhnya untuk bersiap tidak memiliki anak seumur hidup, bahwa mungkin ia dapat mengadopsi beberapa anak. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa punya anak? Apakah Maria telah menciptakan mukjizat medis untuknya? Mary menatapnya dengan kaget. Jika kamu tidak percaya padaku, mengapa kamu masih membelaku? Kenapa? Alice tercengang. Ia juga tidak tahu kenapa. Ia hanya tahu bahwa saat itu, satu-satunya pikiran di kepalanya adalah ia tidak ingin melihat Mary terluka. Di tempat lain, Louis sedang menyetir, mengantar Keira kembali ke rumah tangga selatan. Dalam perjalanan, Keira masih mengamati ekspresi Louis dengan saksama, untuk melihat apakah Louis masih kesal, tetapi alisnya tetap berkerut, ekspresinya muram dan gelisah. Keira hendak menghiburnya ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Ia mengangkatnya, meliriknya, dan melihat bahwa ide penelepon tidak menampilkan nomor. Dia menjawab sambil mengerutkan kening, dan suara elektronik terdengar dari seberang sana. Keira, Mary, dan Alice akan segera bertunangan, dan kalian akhirnya menyelesaikan tugas pertama. Jantung Keira berdebar kencang, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Ia ingin bertanya siapa mereka, tetapi ia mengerti bahwa Keira tidak akan menanyakan hal itu. Dia menundukkan pandangannya dan berbicara dengan lembut, aku ingin kembali. Bolehkah aku melakukannya? Kamu mau pulang sekarang? Apa karena ibu kandungmu, Jody South, sudah ditangkap dan dibawa pulang? Keira langsung mengepalkan jarinya. Bagaimana keadaannya? Aku ingin melihatnya. Itu bukan hal yang mustahil. Pihak lain tertawa. Saya bisa menunjukkan jalan pulang. Bab 335. Keira mendengar kata-kata ini, tetapi tidak ada kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, dia bertanya, apa syaratnya? Selesaikan tugas yang telah saya berikan. Keira mencibir. Dia tahu pihak lain tidak akan memberitahu apa yang ingin dia ketahui. Dia bertanya terus terang, bagaimana kalau saya tidak bisa menyelesaikannya? Orang di seberang tertawa. Kira, kamu seharusnya tahu bahwa ibumu adalah pengkhianat keluarga selatan, kan? Menurutmu apa yang terjadi pada pengkhianat yang tertangkap oleh kita? Dada Keira terasa sesak, dan suaranya bergetar. Apa yang akan terjadi? Kurungan isolasi adalah hal yang paling tidak menyenangkan. Bagi seseorang seperti ibumu, dia akan hidup dalam penderitaan, hanya diberi sedikit makanan setiap hari.
Beberapa bahkan mungkin akan diprotes dan dicambuk di depan umum, yang paling parah akan dibunuh dengan cara direndam. Kata-kata ancaman dari pihak lain membuat Keira merasa seperti linglung. Dia bahkan melihat sekeliling sejenak, merasa seperti kembali ke zaman kuno. Bukankah ini abad ke-21? Bagaimana bisa ada tempat yang mengoperasikan ruang penyiksaan pribadi? Namun Keira tidak naif. Sistem Krera didasarkan pada kesetaraan, di mana setiap orang dapat menikmati perlakuan yang adil. Namun, dunia terlalu luas, dan masih ada tempat-tempat yang masih menerapkan perbudakan. Ada daerah di mana wanita tidak bisa memperlihatkan wajah mereka di depan umum. Mungkin beberapa wilayah terbelakang belum sepenuhnya berkembang menjadi masyarakat beradab, beberapa tempat bahkan dilanda peperangan terus-menerus. Tempat yang disebutkan orang tersebut memang mungkin ada. Namun Keira tidak gentar. Semakin banyak orang itu berbicara, semakin terlihat bahwa Jody Salt aman untuk saat ini. Pihak lain berkata, saat ini ibumu berada dalam perawatan kami, dan belum pernah terjadi hal seperti itu padanya, tetapi jika kamu tidak patuh, hal itu bisa berubah. Keira menundukkan matanya, berbicara tergesa-gesa. Bukankah aku sudah patuh? Urusan dengan Mary dan Alice sudah selesai. Ya, benar, kau memang melakukannya, Kira. Sepertinya tekanan yang kami berikan padamu di masa lalu terlalu kecil. Aku tidak menyangka bahwa selama bertahun-tahun aku mengabaikan tipu daya besar, kau telah menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya, kau benar-benar memberiku kejutan yang luar biasa. Kalau begitu, tunjukkan kekuatanmu sepenuhnya. Mari kita lihat apakah kau benar-benar memiliki kualifikasi untuk pulang. Setelah itu, pihak lain berkata, menjodohkan Mary dan Alice adalah tugas pertama. Hari ini berita pertunangan mereka telah tersebar, kurasa kau harus bisa menyelesaikannya dengan cepat. Aku akan mengirimkan tugas kedua ke ponselmu dalam beberapa hari. Setelah itu, panggilan berakhir. Keira menatap ponselnya, alisnya berkerut. Louis sedang mengemudi dan terdiam selama panggilan telepon. Setelah dia menutup telepon, dia akhirnya bertanya, siapa dia? Keira menyampaikan kata-kata pihak lain kepada Louis. Louis berkata, sepertinya tempat ini tidak berada di Krera. Keira, jangan khawatir. Aku akan menyuruh orang mencari di seluruh dunia. Tetapi dunia ini begitu luas, ibunya bisa saja disembunyikan di mana saja, bahkan di pulau terpencil yang belum ditemukan. Tidak heran kekuatan besar keluarga Olsen dan Horton tidak dapat menemukannya. Keira menunduk, menyadari bahwa hanya ada satu jalan tersisa yang bisa diambilnya. Itu untuk menyelesaikan tugas. Di dalam mobil Alice dengan kesal membetulkan dasinya lalu menoleh ke Mary. Dengar, kalau kamu mau mempertahankan anak ini, aku tidak akan setuju untuk menikahimu. Mary, terserah kamu. Mary tersenyum pahit. Dia menoleh untuk melihat pemandangan di luar jendela dan berkata, jangan khawatir. Aku tidak berniat untuk menahanmu. Sikapnya membuat Alice merasa semakin frustrasi. Mereka berdua tidak berbicara selama sisa perjalanan dan segera kembali ke kediaman selatan. Melihat keadaan di luar, Alice akhirnya menyadari sesuatu, kau tidak menginap di kediaman Davis. Tidak, aku tinggal di sini bersama Kira selama beberapa hari terakhir. Mary mendorong pintu hingga terbuka, tanpa menatapnya. Terima kasih sudah mengantarku pulang, selamat tinggal. Dia berjalan lurus melewati pintu masuk. Begitu dia masuk, dia langsung bersandar di pintu dan menekankan tangannya ke dada. Lalu, dia mengatupkan rahangnya erat-erat, dan matanya perlahan dipenuhi air mata. Alice benar-benar tahu bagaimana melontarkan komentar yang menyakitkan. Dia memang menyukainya, tetapi dia bukan seorang masokis. Setelah berhasil menghindari hal ini hari ini, dia akan memberitahu orang tuanya besok bahwa dia ingin pergi ke luar negeri, lalu meninggalkan negara ini. Dia akan membawa anaknya dan tidak pernah kembali ke tempat yang memilukan ini. Tiba-tiba, teleponnya bergetar. Dia membukanya dan melihat bahwa itu adalah pesan WhatsApp dari Ken. Mary, orang tua Alice telah menghubungi saya dan akan datang untuk melamar besok. Jangan lupa untuk kembali berkunjung. Mary mengepalkan tangannya erat-erat saat membaca pesan ini. Dia menjawab, Paman, tidak perlu begitu. Aku tidak cocok untuk Alice. Setelah membalas pesannya, dia menuju ruang tamu. Namun saat dia mendekat, dia tiba-tiba mendengar percakapan antara Kira dan gigolo itu. Kira berkata dengan suara pelan, menurutmu mengapa tugas pertama yang mereka berikan kepadaku adalah menikahkan Mary dan Alice? Mendengar itu, Mary merasa seperti tersambar petir,
terpaku di tempat. Dia tahu bahwa dia mendengarnya dengan benar dan tiba-tiba teringat bahwa Kira pernah secara samar-samar menyebutkan tugas pertama, apakah menikahkannya dengan Alice. Tiba-tiba Mary teringat bahwa ketika Kira panik, takut setelah menerima tugas yang mereka berikan kepadanya, dia menjadi linglung. Kemudian, ketika dia bertanya, Kira menjawab, mereka memintaku untuk bersekongkol melawan orang yang paling penting bagiku, dan aku menolaknya. Saat itu, Mary menganggap orang terpenting bagi Kira adalah Howard. Tapi sebenarnya, orang yang paling penting itu adalah dirinya sendiri. Dan kemudian dia memikirkan tentang apa yang terjadi kemudian. Kira selalu bersikap sangat lembut terhadap Howard dan juga terhadap Mary. Mereka telah berteman selama 20 tahun, namun Kira memblokirnya karena beberapa patah kata dari Howard. Apakah itu juga cara untuk melindunginya? Mary tidak bodoh, dan dia memiliki kepercayaan alami pada Kira. Dia tahu Kira tidak akan merencanakan sesuatu yang buruk terhadapnya, dan hubungan yang terjalin antara dirinya dan Alice sudah terjalin dengan sendirinya. Hubungan itu tidak ada hubungannya dengan Kira. Benar saja, dia mendengar si gigolo berkata, "Aku tidak yakin, tapi tugas pertama ini seperti tebakan kosong untukmu, dan tidak disangka mereka akan berakhir bersama." Lalu Kira berkata, "Si brengsek Alice itu. Kalau dia berani menganiaya Mary, aku tidak akan membiarkan mereka menikah." Saat Mary kembali, aku akan menanyainya dengan baik. Mata Mary berkaca-kaca, dia hanya tahu. Namun kemudian dia mendengar si gigolo berkata, "Bagaimana dengan ibumu? Jika kamu tidak menyelesaikan tugas itu, kamu tidak akan bisa menyelamatkannya." Pupil mata Mary langsung mengecil. Menyelamatkan ibunya, Mary dapat merasakan bahwa Kira sedang gelisah akhir-akhir ini, menjadi jauh lebih muram seolah tiba-tiba terbebani oleh lebih banyak tanggung jawab. Dia ingin mencari kesempatan untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Tetapi dia tidak pernah membayangkan hal itu akan seserius ini. Kira telah menyebutkan mengetahui di mana orang tua kandungnya berada, apakah ibunya ditangkap oleh mereka. Tidak heran Kira harus menyelesaikan tugas. Dengan pemikiran itu, dia mendengar Kira melanjutkan. Apapun yang terjadi, kebahagiaan Mary tidak bisa dikorbankan. Mata Mary berkaca-kaca, Kira selalu memikirkan kesejahteraannya. Mary tiba-tiba mengepalkan tangannya, berbalik, dan diam-diam meninggalkan ruang tamu. Dia mendekati pintu depan, tidak mendengar kata-kata Kira selanjutnya. "Mary adalah temanku yang paling penting, saudara perempuanku tidak akan pernah memanfaatkannya, begitu pula aku." Mary diam-diam membuka pintu dan meninggalkan villa, berdiri di luar. Ponselnya bergetar lagi. Dia mengangkatnya dan melihat pesan lain dari Ken. "Keponakanku tersayang, apakah kamu dan Alice bertengkar?" Ada juga beberapa pesan dari orang tuanya. "Mary, berhentilah keras kepala, dan kembalilah ke rumah, oke? Menikah dengan Alice adalah kemuliaan hidupmu. Reputasimu sudah hancur. Siapa lagi yang akan kau nikahi kalau bukan dia?" Melihat pesan WhatsApp ini, Mary tiba-tiba menundukkan pandangannya dan tersenyum. Penolakannya untuk menikahi Alice selalu menjadi kebanggaannya, begitu pula keinginannya untuk pergi. Jadi, bab 336, Mary pindah kembali ke rumah. Ketika Keira menerima panggilan videonya, dia sedikit terkejut, kenapa tiba-tiba? "Bagaimana dengan orang tuamu?" Dalam video tersebut, Mary tersenyum tipis. "Sekarang aku tunangan Alice, dan mereka tidak sabar untuk mengangkatku tinggi-tinggi. Beraninya mereka menyentuhku sekarang. Jangan khawatir, sekarang aku putri keluarga Davis." Keira menatap matanya. "Mary, katakan yang sebenarnya. Apakah Alice percaya bahwa anak ini adalah anaknya?" Mary mengangguk. "Ya, dia memang begitu. Itulah sebabnya kami menikah." Setelah mengatakan itu, dia mendesah. "Tapi dia memang suka berganti-ganti pasangan, kalau bukan karena anak ini, aku khawatir dia tidak akan menikah denganku." Keira langsung berkata, "Kalau begitu jangan menikah. Kita tidak bisa membiarkan seorang anak merampas seluruh hidupmu. Jangan konyol." Mary mengedipkan mata padanya. "Ini kesempatan yang sangat bagus. Tentu saja, aku akan memanfaatkannya. Aku tidak mengejarnya sebagai seorang pria, aku mengejar status Nyonya Alice. Begitu aku menikah dengannya, aku ingin melihat bagaimana Victoria dan Christina masih bisa bersikap begitu angkuh dan berkuasa di hadapan kita." Keira ingin membujuknya agar tidak melakukannya, tetapi Mary tiba-tiba menjadi serius. "Kira, aku tidak sepertimu. Aku dilahirkan dalam keluarga besar,
aku punya misi yang harus kupenuhi dengan perjodohan ini. Jika aku tidak menikah dengannya, reputasiku tidak hanya akan hancur, tetapi aku mungkin akan dijual oleh pamanku. Jadi, setelah banyak pertimbangan, ini adalah hasil terbaik. Keira masih menatapnya dengan khawatir. Apa kau yakin sudah memikirkan ini dengan matang? Ya, Mary tersenyum lebar. Orang tuanya ada di sini, kami akan membahas pernikahannya. Aku akan bicara denganmu nanti. Sambil berkata demikian, dia membalikkan kamera, dan tepat pada saat itu, beberapa mobil mewah melaju masuk. Keira mengangguk. Setelah menutup telepon, dia menatap Louis, sedikit mengernyit. Aku selalu merasa ada yang aneh dengan emosi Mary, dan mengapa Alice berubah secepat itu. Louis menjawab, demi Maria, dia bahkan menerima anak yang dia yakini bukan miliknya. Apalagi yang perlu dipikirkan? Keira memiringkan kepalanya. Begitukah? Tentu saja tidak. Alice saat itu menatap Mary, matanya menyala-nyala karena marah. Mary mengatakan kemarin, bahwa dia tidak setuju dengan pernikahan itu. Jadi hari ini ketika orang tua Alice datang untuk melamar, dia ingin ikut untuk melihat apakah Alice telah berubah pikiran. Dia tidak menyangka Alice akan setuju. Ibu Alice memegang tangan Mary dan memujinya. Anak baik, Alice anak yang manja. Kalau dia tidak memperlakukanmu dengan baik di masa depan, datang saja padaku. Aku akan mendukungmu. Oke, Mary mengangguk. Ibu Alice kemudian melepaskan gelangnya dan menyerahkannya kepadanya. Ini adalah pusaka keluarga kita, dan mulai sekarang, ini milikmu. Ketika anakmu lahir, jika dia perempuan, berikan padanya. Jika dia laki-laki, berikan pada istrinya. Ibu Alice menatap Mary, tak kuasa menahan senyumnya. Kamu cantik sekali. Cucu kesayanganku pasti juga cantik. Tuan Olsen juga menatap perut Mary. Itu tidak sopan, tetapi meskipun berusaha mengalihkan pandangan, begitu dia memikirkan cucu kesayangannya, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Selama bertahun-tahun, urusan perusahaan dikelola oleh adik laki-lakinya, masa depan diserahkan kepada putranya, tanpa melibatkan dirinya sendiri, sebagai kakak tertua yang cukup cakap. Akibatnya, dia jadi bermalas-malasan di rumah. Jika anak ini lahir, dia akan bisa mengurus cucunya. Saat kecil, ia bergantung pada ayahnya. Saat ia tumbuh dewasa, ia bergantung pada adiknya. Usianya hampir 55 tahun, dan ia mengandalkan putranya. Saat dia menginjak usia 80, dia akan bergantung pada cucunya. Berikut versi revisinya. Semuanya sempurna. Keduanya sangat puas dengan Mary sebagai calon menantu perempuan mereka. Alice memperhatikan mereka, tatapannya jatuh pada Mary, ekspresinya berubah beberapa kali, tampak sangat kesal. Kemudian kedua keluarga mulai membicarakan tanggal pernikahan. Alice dengan santai berkata, tidak perlu terburu-buru, kan? Toh, dia masih. Ibu Alice langsung berkata, apa yang kamu bicarakan? Justru karena dia, kita harus bergegas. Kita tidak bisa menunggu sampai perutnya terlalu besar, bukan? Itu tidak akan terlihat bagus. Benar, Mary. Mary menundukkan kepalanya dan mengangguk, Bibi benar. Menurutku, sebaiknya kita lakukan dalam waktu 3 bulan. Kata Ibu Alice. Kalau tidak, kita pilih tanggal di pertengahan bulan depan. Baru awal bulan, memikirkan tugas yang disebutkan Keira, semakin cepat mereka menikah, semakin baik. Mary berkata, Bibi, mungkin itu bukan ide yang bagus. Alice mencibir dalam hati, senang karena wanita itu masih punya sedikit kesopanan. Tepat saat dia memikirkan hal ini, Mary berkata, aku ingin melakukannya bulan ini. Alice tercengang. Ibu Alice dan Tuan Olsen juga terkejut, dan bahkan orang tua Mary dan Ken mulai terbatuk-batuk dan menatapnya dengan penuh arti. Seorang wanita seharusnya tidak terlalu bersemangat untuk menikah. Namun Mary tampaknya tidak menyadari tatapan mereka dan hanya menatap Ibu Alice. Tidak apa-apa, Ibu Alice mengangguk. Tidak apa-apa, tetapi ini sangat terburu-buru. Gaun pengantin dan hotelnya mungkin tidak sesuai. Mary buru-buru berkata, hanya mendapatkan sertifikat saja tidak apa-apa, tidak apa-apa juga jika kita tidak melakukan upacara. Bagaimana mungkin? Ibu Alice memegang tangannya. Kamu adalah calon menantu perempuan kami yang telah kami setujui. Kami tidak bisa membiarkanmu diperlakukan dengan buruk. Jadi, bulan ini saatnya. Dengan kekuatan finansial keluarga Olsen dan Davis, saya yakin kita bisa mempersiapkan pernikahan dalam beberapa hari. Mary mengangguk. Baiklah, Alice tidak tahu harus berkata apa.
Setelah kedua orang tua dari kedua belah pihak menentukan tanggal, Mary memilih tanggal yang sangat dekat, sekitar seminggu lagi. Kemudian kedua orang tua dari kedua belah pihak mulai mendiskusikan rincian pernikahan, meminta Mary untuk membawa Alice ke kamarnya dan duduk sebentar. Mary mengangguk patuh dan menuntun Alice ke atas. Begitu mereka berdua memasuki ruangan, Alice meraih Mary dan mencubit dagunya, membuatnya mendongak ke arahnya. Alice berkata dengan marah, Apa kau sudah memutuskan untuk melakukan aborsi? Kau ingin menggelar pernikahan dalam seminggu. Apa kau pikir kau punya cukup waktu untuk melakukan aborsi medis sekarang? Mary segera meraih tangannya. Alice, anak ini milikmu. 3 bulan akan berlalu dengan cepat, dan kemudian aku akan melakukan amniosentesis denganmu. Jika bukan milikmu, aku akan segera menggugurkannya, oke? Alice menatapnya, lalu tiba-tiba mencibir. Sekarang aku mengerti mengapa kau begitu ingin menikah denganku. Apakah karena kau tahu bahwa setelah 3 bulan, aku bisa melakukan tes, dan kau ingin menikah denganku sebelum 3 bulan itu berakhir? Wajah Maria menjadi pucat. Alice melotot ke arahnya. Menurutmu apa yang akan terjadi jika aku turun sekarang dan memberitahu mereka bahwa anak itu bukan anakku? Mary langsung menjadi cemas. Jangan, tidak. Alice tiba-tiba tertawa, menatapnya dengan tatapan sembrono. Jika kau ingin aku menanggung penghinaan ini, bukankah seharusnya kau melakukan sesuatu? Mary terkejut. Apa? Alice tiba-tiba mulai merobek pakaiannya. Tentu saja, kau harus melakukan sesuatu yang membuatku senang. Bersambung.